Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kondes, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih ya bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading, pembacaan secara umum, bisa resonate bisa tidak ya, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Kalau tidak resonat artinya bukan energi kamu sama sekali, tetapi kalau bisa resonat sedikit-sedikit ya, atau bahkan total bisa resonat ya, ambil manfaatnya, jadikan pembelajaran. Nah, ini adalah clue untuk dijadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, bukan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari ya. Jangan takut atau kaget. Sosok ini sebentar lagi akan datang mengejarmu, atau orang ini akan datang mengejarmu sebentar lagi. Hati-hati. Kalau yang kita harapin sih nggak apa-apa, kalau yang nggak kita harapin ya hati-hati. Kalau yang kita harapin ya buka tangan untuk menerima atau menyambutnya. Oke. Sosok ini akan datang mengejarmu. Siapa dia? Bagaimanakah dia? Kok bisa mengejar ya? Orang yang nggak pasti. Orang ini nggak pasti keberadaannya. Mungkin statusnya juga nggak pasti. Ini teman kamu atau mantan kamu. Yang pasti kamu belum mengenalnya orang ini. Tapi dia sudah tahu kamu, sudah banyak cari tahu tentang kamu. Ya, seseorang yang lagi mencari jati dirinya, seseorang yang masih labil, ini akan datang mengejar kamu. Hati-hati. Mungkin labil itu banyak ya, mungkin belum mapan ya begitu, belum punya pekerjaan mungkin juga. Ya, atau masih lontang-lantung kayak gitu. Atau mungkin orang ini sudah bekerja tetapi ya melihat kamu kemudian ingin sekali dekat dengan kamu, dan yang pasti orang ini kamu belum kenal sama sekali. Kalaupun sudah kenal, yaitu ciri-cirinya orang ini belum punya pekerjaan atau belum mapan sama sekali. Masih apa ya, masih belum ada apa-apa, jadi belum mempersiapkan diri. Cuman dia akan mengejar kamu karena dia mungkin apakah mungkin ada sesuatu yang dia ingin tahu atau ingin dari kamu gitu. Ya, orang ini seseorang yang belum mapan. Orang ini seseorang yang belum punya, ibaratnya tuh membuat ngidupin dia sendiri belum sanggup, tapi dia ingin mendekati kamu. Oh, orang ini adalah mantan kamu. Banyakan 75% adalah ini mantan kamu yang ingin mendekati kamu kembali. Ya, mungkin ketergantungan sama kamu. Ya, mungkin bersama kamu dia bahagia. Ya, mungkin bersama kamu dia lebih menjadi baik gitu, walaupun dia belum bekerja ya, tapi kamu cinta mungkin. Intinya orang ini atau sosok ini akan mengejar kamu bentar lagi. Mungkin mantan kamu yang sudah putus tapi masih sayang sama kamu karena mutusnya sepihak gitu ya, karena dia seseorang yang lagi mencari cinta. Ini orang kamu yang meninggalkan ya. Orang yang akan mengejar kamu kembali ini adalah orang yang pernah kamu tinggalkan. Kamu meninggalkan dia gitu, tapi dia masih mau sama kamu. Kenapa alasannya kamu meninggalkan? Karena dia memang belum punya komitmen apapun. Waktu bersama kamu itu tidak ada kepastian apapun ya, hanya cuman sekedar jalin hubungan aja, kemudian kamu pergi meninggalkan, dan dia akan mengejar kamu saat ini ya, karena pertengkaran atau karena salah paham, mungkin karena tidak cocok ya, karena kesalahpahaman yang pasti itu mungkin dari pihak kamu yang lebih tertekan karena kamu sedih ya. Orang ini mau menjalin hubungan sama kamu kemarin-kemarin, tapi tidak ada kepastian sama sekali. Komitmen kagak, kerja dia juga kagak, karena alasannya itu, setiap kamu minta di kepastian dia pasti jawabnya belum bekerja atau belum bisa menghidupin diri sendiri aja belum bisa, ibaratnya kayak gitu ya. Karena
karena orang ini sama kamu tuh ngerasa sudah cocok gitu loh. Tapi kan cinta saja juga nggak bisa, cinta modal cinta saja juga nggak bisa, ya kan. Modal sayang aja juga nggak bisa, semua harus saling bergandengan. Kayak dia sudah mapan, dia sudah punya penghasilan yang pantas gitu untuk karena hubungan sendiri kan sebetulnya memang ada tujuan. Nah di sini kamu merasa perlu meninggalkan dia karena dia ya ada tujuan tapi nggak ada finansial, alasannya nanti aja, tetapi nggak mau putus sama kamu karena dia merasa cocok sama kamu dan merasa menjadi lebih baik sama kamu, nggak kerja juga bisa makan, ibaratnya kayak gitu, ya kan. Nah kembali kamu meninggalkan dia karena kamu butuh waktu. Ya namanya menjalin hubungan bagi seorang feminim itu adalah kejar deadline, karena dikejar umur usia. Seorang wanita atau seorang feminim itu kalau menjalin hubungan itu tidak cuma sekedar menjalin hubungan, apalagi kalau sudah menikah, ya seperti ibadah haji, ya kan, ibadah fisik, bukan ibadah haji, ibadah fisik, ya kan. Dan di sini kamu mungkin memang nggak mendapatkan kepastian dari hubungan itu sehingga kamu meninggalkan dia, tetapi dia tidak mau sebetulnya, dia akan mengejar kamu, ya, karena menurut dia kamu nggak mungkin meninggalkannya, karena menurut dia kamu nggak mungkin bisa pisah atau tanpa dia gitu, ya, karena kamu sendiri bagi dia menurut seseorang yang baik gitu, gak mungkin setega itu gitu loh, karena seperti itu yang ada di pikiran dia, ya. Di sini ada yang disebut namanya lembaran baru akan terjadi lembaran baru di antara kamu dan dia. Dia belum kerja dan dia nggak ada penghasilan apapun, ya dia modal cinta aja sama kamu. Modal cinta, ingin deketin kamu, ingin sama kamu, tapi dia belum mapan, ibaratnya tuh untuk menghidupi dia sendiri itu belum sanggup gitu, terlihatnya seperti itu yang iya. Ini orang yang akan sebentar lagi ngejar kamu. Ini mantan, 75% adalah mantan, 75% adalah orang yang kamu belum kenal. 75 mantan, 25 nya kamu belum kenal, bisa jadi seperti itu. Kemudian di sini ada yang disebut ketidakcocokan, ya, karena kemarin itu kan karena pertengkaran, karena merasa sudah tidak cocok, ya kan. Kemudian mungkin sama kamu juga ini kamu tuh bukan levelnya gitu loh, kamu tuh menurut dia tuh selera tinggi, kamu tidak. Tetapi keadaan seperti ini, tapi dia nggak kerja, nggak ada penghasilan yang pasti kayak gitu, ya akhirnya kamu kan, ya orang pacaran itu kan nggak makan tampang doang, nggak makan wajah doang, nggak, ya kan. Nah kamu setiap meminta kepastian nggak bisa gitu, hubungan ini mau dibawa kemana gitu. Sebetulnya kamu di sini terlihatnya tulus, kamu mau ya sama dia, notabene kan seorang pengangguran, kamu udah oke, karena kamu berkeyakinan bahwa dia suatu saat akan bekerja lagi atau dia akan mendapatkan penghasilan lagi, ya. Jadi selama ini kamu yang ngehandle dia gitu, bantu, maksudnya bukan ngehandle, bantu gitu. Dan kamu tiba-tiba sekarang mengambil keputusan, udah beberapa bulan ini mengambil keputusan untuk menyudahi hubungan karena nggak ada tujuan apapun. Tujuannya cuman, makanya jangan terlalu percaya sama kata sayang itu hanya jurus aja. Jadi seperti itu biasanya sih, ya. Tapi di sini memang ada ketulusan, dia tulus mencintai kamu, cuman kondisi dia itu tidak memungkinkan kalian untuk bersama. Karena apa? Pacaran juga pakai uang, menikah juga pakai uang, sudah menikah, sudah menjalani pernikahan, kedepannya punya anak juga pakai uang. Uang itu bukan nomor satu, bukan prioritas, tetapi butuh kita. Nah kamu memikirkannya di situ. Pacaran aja dia nggak kerja, ibaratnya kamu masih bantu dia gitu kan. Terus kamu juga di sini pacaran gak ada kepastian, banyak aja alasannya, dan kadang-kadang kamu diabaikan kayak gitu. Sisi lain kamu adalah seorang yang mandiri, sosok orang yang mandiri, penyayang, penuh kasih sayang, walaupun kamu tuh kelihatannya galak gitu,
Ya kelihatannya kamu itu judes gitu, kepo, iya. Tapi setelah kamu pergi, benar-benar pergi, dia merasa bahwa kamu kok bisa ya gitu. Karena kemarin kamu bilang nggak bisa tanpa dia gitu. Tiba-tiba kamu bisa gitu. Dan udah berjalan berapa lama gitu. Dia nyadar bahwa dia tulus mencintai kamu tuh. Ya cuman dia belum bisa kasih kepastian karena dia belum mempunyai penghasilan yang cukup untuk tujuan gitu. Tapi dia cinta sama aku ya, Des. Iya tulus, ya kan. Dan di sini nanti dia akan lebih hati-hati dalam hubungan sama kamu. Tetapi dia ingin membuka lembaran baru, ingin sama kamu lagi berjalan seiring, kayak menata tujuan gitu, ya kan, merapikan tujuannya mau dibawa kemana gitu hubungan ini gitu. Tapi dia lebih paham gitu, tapi nggak tahu kamu ya. Karena kamu di sini mungkin sudah banyak di PHP ini ya. Terlihatnya kamu di sini yang meninggalkan dan mencari cinta lain kalau bisa gitu. Ada kekuatan alam di sini yang menyertai hubungan ini. Ya, jadi jangan kaget nanti kalau tiba-tiba kamu mau balikan. Ini jurusnya maut. Jurusan Bogor. Jurus mautnya keluar nanti. Dengan rayuan, dengan kata lembutnya, dan kamu orangnya baperan. Ya kan? Ya, di sini akan ada kekuatan. Di sini ada perselingkuhan ya, kamu atau dia yang sudah punya pasangan tapi menjalin hubungan. Salah satu di antara kalian. Atau malah kedua-duanya. Kalau seorang feminim ya pacaran nggak ada ujung pangkalnya, maksudnya cuman jalanin aja, kamu harus hati-hati. Seorang pasangan kalau pacaran ya, bukan suami istri, kalau kita ajak ngobrol ke tujuan hubungan terus dia mengalihkan pembicaraan, kamu harus hati-hati. Itu tidak serius orang. Misalkan kamu ngomongin kita mau kemana, tujuan hubungan ini mau kemana, caranya mau apa, maksudnya komitmen ini mau dibawa kemana, berani gak komitmen sampai ke jenjang akhir, tapi dia malah mengalihkan pembicaraan, nah itu kamu harus hati-hati. Kamu siap-siapkan mental untuk mundur saja, ya, mundur saja. Karena di sini sebatas nafsu awalnya tuh, cuma suka sama suka aja. Jadi kalau kamu minta diseriusin nggak bisa, dia nggak bisa. Ya kalau kamu sudah mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan dia, mencari cinta yang lain, itu sudah tepat. Ya, sudah tepat. Tapi dia akan kembali sama kamu. Dia akan merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Karena sebetulnya dia tulus cinta gitu. Itu setelah kamu meninggalkan. Tetapi kalau dilihat dari penegasannya di sini ya, di sini dia ingin sekali seperti ingin sekali bersama kamu itu. Dulunya itu didasarin oleh karena suka sama suka aja. Nah setelah itu jauh hubungan, kamu akhirnya menginginkan ya pengen ditanggung jawabin, kamu kepengen dinikahin, atau kamu paling tidak hubungan punya tujuan, tapi dia tidak pernah memberikan kepastian sama kamu, kemudian kamu meninggalkan. Tetapi ada juga yang kenal, belum kenal, tapi orang ini kemudian mengenal kamu beberapa hari kemudian dan pengen deket sama kamu ya. Tapi buat yang ini yang lebih ditegaskan ada mantan kamu yang ingin kembali sama kamu, yang ingin mengejar kamu, karena dia sadar waktu itu hubungan ini berbagi cinta ya, selingkuh ya, karena hubungan waktu itu cuma suka sama suka. Mungkin ada yang sudah punya pasangan satu, atau kamu atau dia salah satunya seperti itu ya. Jadi dia kebimbang setelah kamu pergi itu ya. Kemarin bilangnya suka sama suka aja mungkin, jadi kamu seperti diabaikan gitu. Tapi saat ini dia berubah ya, ingin berkomitmen dengan kamu gitu ya. Terlambat itu ya, Des, kembali sama kamu, karena hidup kamu, tujuan kamu, perasaan kamu ya kan, dan kamu yang ngejalanin. Jadi keputusan ada di tangan kamu ya. Dia sekarang sudah mulai menata hati, menata hidup, bekerja,
Makanya dia mau ngajak balikan kamu, dia mau mengatakan bahwa saya mau berusaha untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau menjadi ya udah mendapatkan pekerjaan untuk tujuan ke depan ya. Tetapi kalau kamu masih ragu-ragu, takut nanti terulang, mending jangan terlalu baper ya, biarin aja dia berkata apa, biar dibuktikan dulu gitu. Jangan langsung kamu terima dia. Kalau kamu ada di ranah ini yang belum pasti ya, baru kenal beberapa hari kemudian kepengen mengejar kamu, silakan dikejar gitu aja. Tapi yang penting kamu tetap hati-hati, karena di sini dipesankan hati-hati ya. Apalagi dengan seorang yang menawarkan cinta tiba-tiba, baru kenal 2 hari 3 hari menawarkan cinta, kamu harus lebih hati-hati. Dan buat yang sudah mengenal ya, sudah lama, tetapi setiap kamu mengajak bicara tentang tujuan hubungan, dia mengalihkan pembicaraan, mending kamu pertimbangkan kembali. Itu masukan dari Kondes ya. Oke? Oke. Ya, jangan kaget atau takut. Sosok ini sebentar lagi akan mengejar kamu. Ada yang kenal, ada yang belum kenal. 75% adalah mantan kamu. Di sini terlihat ada energi Libra. Ya, ada energi Libra, terus kemudian di sini ada energi ada energi Pisces. Ya, ada energi Pisces. Di sini ada energi Leo, ya. Juga terlihat di sini juga ada energi ini apa namanya? Besar sekali ya pengaruhnya di sini. Di sini ada Scorpio ya, yang membuat nanti hubungan akan menyatu lagi, tapi hati-hati. Kalau kamu tidak mau ya bilang aja. Jangan pakai topeng, nggak suka bilang suka, nanti kamu repot sendiri. Ada Aries juga di sini. Ya. Di sini ada energi Aries, ada Capricorn ya. Ada Capricorn. Juga di sini ada energi Scorpio kuat sekali. Ya. Di sini ada energi Capricorn kuat sekali ya, itu saja. Kemudian Cancer terakhir. Ya, oke. Kasihan deh ya, kalau kasihan diterima aja. Kalau kasihan kenapa kemarin kamu meninggalkan untuk mencari ke yang lain. Di sini ada energi tentang 2 konsep yang saling bertolak belakang, hati-hati ya. Ya kalau kamu udah gak mau ya sudah, bilang aja gak mau. Begitu ya. Gak usah gak enakan. Yang gak enak buang kasih kucing aja. Nanti hidupnya ya kamu sendiri yang susah. Di sini ada yang disebut dengan namanya mundur saja. Ya. Disarankan untuk mundur saja sama orang seperti ini. Dia mengejar ya udah biarin aja. Kamu udah tepat mencari atau meninggalkan dia, itu sudah tepat. Ya, dan ditegaskan lagi ya oleh Shamanix Healing Oracle ya, kamu memang harus mundur. Ya, di sini juga ada yang disebut namanya awal baru. Kamu harus mengawali hidup kamu dengan sesuatu yang baru. Ibaratnya yang lalu ya sudahlah, tinggal kenangan aja, nggak usah perlu diingat-ingat lagi. Kalau mengenal itu sekelas info, tapi kalau mengingat-ingat itu sepanjang waktu bisa. Ya, yang sudah lepas ya sudah, biarin aja gitu. Cintailah diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa mencintai orang lain kalau diri kamu sendiri nggak tahu cintai gitu loh. Ya kan? Lebih dimulai dari mencintai diri sendiri, tapi jangan egois. Nanti kamu sudah terlanjur nyaman mencintai diri sendiri, akhirnya kamu lupa bahwa hidup ini harus ada pasangan. Nggak boleh kayak gitu juga. Jadi semuanya tidak boleh serba lebay, tidak boleh serba berlebihan. Tetap dalam koridor standar atau sedang-sedang saja. Ini adalah pertanda buat kamu. Nanti kan ada pertanda. Kalau memang kamu harus menyatu sama dia, ada pertanda yang akan kamu lihat nanti tentang sesuatu keputusan kamu yang harus kamu ambil. Nanti akan diberikan suatu sinyal. Oh, ini aku harus kembali karena alasan ini. Tapi di sini lebih ditekankan untuk mundur, ya, dengan mengawali yang baru saja gitu. Ya. Oke Sobat Gondes, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Yang gak resonate, ambil yang manfaat, karena ini bukan energi kamu. Ada yang nyangkut sedikit ya, lebih ambil manfaatnya aja. Buat yang resonate atau yang kurang detail dengan tebaran kartu ini, karena
belum masih penasaran, silakan personal reading ya. Oke, tetap jadi orang baik, tetap berjalan di kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun, karena yang melampaui batasan itu pasti endingnya tidak bagus. Yang serba lebih itu tidak bagus. Yang misalkan makan kelebihan bakal ada risiko juga, ya kan. Mencintai berlebihan juga risiko. Yang pasti cintailah dia karena Allah atau Tuhanmu. Karena mencintai karena Allah itu kita lebih ke ikhlas sesaat terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Yang pasti bersyukur dalam segala keadaan ya, dan bermohon ya, menyandarkan harapan, meminta hanya pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Sang Pemilik alam semesta. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.